Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen Bu Mutiara Rizky Nurahmi selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi kelas AK 604 Prodi Akuntansi PJJ 1 Unsia. Pada kesempatan kali ini izinkan kami bertiga yang satu kelompok, saya Faris Haidar, kemudian teman saya Diola Nopah dan teman saya lagi Rizky Fatur Ahmad akan menjelaskan atau melanjutkan terkait proposal dari penelitian kami terkait pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap dividen yield pada perusahaan energi yang terdaftar di BI. Baik, adapun latar belakang terkait proposal yang telah disusun, yaitu perusahaan sektor energi terdiri dari sektor energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Perusahaan pada sektor energi tak terbarukan yaitu seperti perusahaan minyak, perusahaan gas, atau perusahaan batu bara. Perusahaan sektor energi terbarukan yaitu seperti perusahaan pada sektor tenaga surya. Perusahaan pada sektor energi memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, serta dapat terlibat dalam transisi energi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Perusahaan energi memiliki multiplier effect terhadap perekonomian karena energi merupakan kebutuhan dasar pada semua sektor yang dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor lain, sehingga perusahaan energi memiliki peran strategis dalam perekonomian. Peran energi yang sangat vital untuk sebuah negara menjadikan perusahaan energi mendapatkan dukungan dari pemerintah dari berbagai regulasi hingga program terhadap pembangunan ekonomi nasional yang tertuang dalam tujuan negara Indonesia. Nah, keberadaan strategis perusahaan energi pada sektor perekonomian memiliki daya tarik bagi investor. Hal ini disebabkan dukungan dari pemerintah terhadap sektor energi, baik dari segi regulasi hingga insentif terhadap perusahaan pada sektor energi. Selain itu, tingkat permintaan energi yang tinggi untuk jangka panjang sebagaimana berdasarkan International Energy Agency bahwa tingkat permintaan energi global diprediksi mengalami peningkatan 25% sampai dengan tahun 2050. Prospek jangka panjang yang menjanjikan pada perusahaan pada sektor energi ini sangat memikat para investor untuk menanamkan modal sahamnya pada perusahaan di sektor energi. Nah, investor dalam menanamkan modal saham pada perusahaan energi akan memperhatikan rasio atas dividen yield yang menggambarkan tingkat return yang akan didapatkan oleh investor. Investor akan tertarik pada penawaran dividen yield yang tinggi, tingkat dividen yield yang konsisten menjadi salah satu pertimbangan oleh investor karena merupakan tolak ukur untuk kepercayaan investor dalam melihat stabilitas serta kinerja dalam jangka panjang dari perusahaan tersebut. Sehingga dividen yield juga dapat menggambarkan atas kondisi fundamental perusahaan yang memberikan gambaran prospek jangka panjang dari perusahaan tersebut. Kondisi fundamental dari perusahaan termasuk atas komponen tingkat profitabilitas serta solvabilitas perusahaan tersebut yang mempengaruhi dalam tingkat pembagian dividen yield. Nah, profitabilitas merupakan tingkat kemampuan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Indikator yang dapat digunakan dalam melihat penilaian atas kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modal serta asetnya yaitu dengan return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA. Dalam konsepnya, jika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka akan membagikan dividen yang lebih tinggi yang meningkatkan dividen yield. Akan tetapi, tingkat profitabilitas yang tinggi tidak dapat menjamin secara otomatis akan pembagian dividen yield yang tinggi. Terdapat dilema pada perusahaan dalam sektor energi, yaitu perusahaan energi rata-rata akan menahan sebagian laba karena karakteristik dari perusahaan energi yang kapital intensif, karena membutuhkan dana yang besar dalam pengoperasiannya, serta payback period yang panjang, sehingga keputusan untuk reinvestasi atas laba yang dimiliki menjadi pertimbangan oleh perusahaan energi. Nah, untuk solvabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jangka panjang. Indikator yang dapat digunakan dalam melihat solvabilitas perusahaan yaitu rasio debt to equity ratio atau DER atau debt to asset ratio atau DAR. Nah, tingkat solvabilitas yang tinggi
menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban yang tinggi sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kestabilan keuangan yang berdampak pada pembagian dividen. Perusahaan akan mengutamakan atas pembayaran kewajiban tersebut kepada kreditur untuk melunasi kewajibannya, baru akan membagikan dividen atas sisanya. Nah, perusahaan energi cenderung memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi karena membutuhkan pembiayaan modal yang besar dalam operasionalnya dan payback period yang cukup panjang. Nah, atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pengaruh probabilitas dan solvabilitas terhadap dividen yield pada perusahaan energi masih terdapat inkonsistensi atas penelitian tersebut. Nah, maka dari itu, di sini kami akan mencoba melakukan penelitian terkait hubungan profitabilitas dan solvabilitas terhadap dividen yield, khususnya pada perusahaan energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Nah, adapun rumusan masalah yang kami susun, yaitu pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap dividen yield pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, yaitu apakah solvabilitas berpengaruh terhadap dividen yield pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Adapun batasan masalah yaitu yang pertama, data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi. Yang kedua, penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mana pada periode 2019 sampai dengan periode 2023. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap dividen yield pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap dividen yield pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi dalam bidang akademik dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu sebagai bahan pengambilan keputusan bagi investor dalam penilaian potensi dividen dari perusahaan energi. Yang ketiga yaitu memberikan masukan bagi manajemen perusahaan energi dalam perumusan kebijakan keuangan yang optimal agar dapat menarik investor. Nah, adapun metode penelitian, yang mana jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, untuk jenis dan sumber datanya itu menggunakan data sekunder, yaitu pada laporan keuangan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk populasi dan sampling itu menggunakan purposive sampling, dan hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap dividen yield pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis kedua yaitu solvabilitas berpengaruh negatif terhadap dividen yield pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk landasan teorinya, yang pertama yaitu terkait definisi laporan keuangan, yang mana laporan keuangan merupakan dokumen yang menyajikan informasi atas posisi keuangan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan akan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara periodik. Laporan keuangan ini memberikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder untuk memahami posisi keuangan, kinerja, maupun pengambilan keputusan yang tepat. Nah, yang kedua yaitu terkait analisis laporan keuangan, yang mana analisis laporan keuangan merupakan proses menguraikan setiap akun pada laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara mendalam yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk tujuan dari analisis laporan keuangan ini, yaitu yang pertama untuk pemilahan, yang kedua untuk peramalan atau forecasting, yang ketiga yaitu untuk diagnosa, yang keempat untuk penilaian atau evaluation. Nah, selanjutnya untuk teknik dari analisis laporan keuangan sendiri ada metode komparatif, metode analisis, metode common size financial statement, metode index time series, dan analisis persentase perubahan.
Oke, untuk selanjutnya itu mengenai rasio keuangan, yang mana definisi dari rasio keuangan yaitu merupakan persentase atau angka yang diperoleh dari perbandingan antara dua atau lebih pos pada laporan keuangan. Perbandingan tersebut nantinya dijadikan sebagai alat untuk mengukur maupun mengevaluasi kinerja perusahaan melalui cara membandingkannya dengan perusahaan sendiri dengan perusahaan lain atau periode waktu yang berbeda. Nah, perbandingan antara antara komponen tertentu dengan komponen lainnya pada laporan keuangan dapat dikategorikan beberapa jenis rasio. Pengkategorian ini membantu untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik pada laporan keuangan yang dianalisis. Penggunaan rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio penilaian atau rasio ukuran pasar. Di mana pada penelitian ini kita akan menggunakan rasio profitabilitas dan juga rasio solvabilitas. Yang mana rasio profitabilitas merupakan rasio yang mendeskripsikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba. Nah, sedangkan untuk rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Pada umumnya, rasio solvabilitas biasa digunakan untuk rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Nah, selanjutnya untuk asumsi dan metode yang digunakan. Nah, asumsi-asumsi yang disajikan pada penelitian ini merupakan pendapat atau hipotesis atau kesimpulan sementara yang bisa ditarik gambarannya dengan pembuktian yang didapat dari penelitian melalui data sekunder yaitu solvabilitas, profitabilitas, dan dividen yield perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk cara mendapatkan asumsi tersebut melalui metode yang umum digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu, seperti regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi pengolah data. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu dalam penelitian ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan penyajian data yang diinginkan, seperti aplikasi pengolah data statistik dan Microsoft Excel. Nah, untuk bahan yang digunakan sendiri dalam penelitian ini didapat dari data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi dari website Bursa Efek Indonesia yaitu idx.co.id dan data historis pengumuman dividen dari website sekuritas Stockbit yaitu stockbit.com. Nah, adapun untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengambil data dari perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Nah, dari banyaknya perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan diambil menggunakan teknik purposive sampling yang memilih sampel dari beberapa perusahaan energi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dibutuhkan. Nah, untuk alasan menggunakan teknik purposive sampling karena batasan waktu dalam mengolah data keseluruhan dan kesesuaian data sekunder yang didapat dengan kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan agar sumber yang data ini peroleh dapat menjadi suatu informasi yang berguna sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan cara alat bantu software yang disediakan pada Microsoft Excel dan aplikasi statistik lainnya. Nah, adapun untuk teknik analisis data sendiri, analisis data dilakukan dengan metode-metode yang sudah ada seperti yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yaitu dengan melakukan pengujian analisis statistik deskriptif data panel, pengujian asumsi klasik, pengujian persamaan regresi data panel, pengujian koefisiensi determinasi, dan pengujian F dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Bab tiganya terkait implementasi dan metode usulan. Nah, yang pertama itu terkait dengan analisis data kuantitatif. Di sini ada dua pengujian yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pengujian statistis deskriptif, yang mana pengujian ini merupakan pengujian dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran secara umum karakteristik untuk setiap objek yang diteliti, sehingga mendapatkan informasi, data, atau deskripsi tentang data statiknya, mulai dari mean atau nilai rata-rata, maksimal, nilai minimal, standar deviasi dari suatu variabel. Kemudian ada pengujian regresi data panel, yang mana
merupakan pengujian dua variabel, dependen dan independen, yang menggabungkan jenis data cross section atau banyak objek dengan time series dengan beberapa periode tertentu yang disebut sebagai data panel. Nah, di sini ada 6 istilah kalau pengujian regresi data panel. Yang pertama ada model common effect, yang merupakan panel yang asumsinya nilai intercept dan slope masing-masing variabel sama. Kemudian ada model fixed effect, yang mana panel asumsinya nilai intercept setiap unit itu berbeda. Kemudian yang ketiga ada random effect, panel yang mengurai error dari komponen waktu dan unit variabel. Kemudian dari tiga model itu akan diuji menggunakan tiga pengujian. Yang pertama menguji Chow, menguji dari common effect dan fixed effect, uji Houseman dari random effect dan fixed effect, uji Lagrange multiplier dari random effect dan common effect. Nah, di sini pengertian lebih lanjut, uji Chow itu membandingkan model yang efektif dipilih. Yang H0-nya itu common effect, H1-nya fixed effect. Kalau uji Houseman, H0-nya random effect, H1-nya fixed effect. Uji Lagrange multiplier, H0-nya random effect, dan H1-nya common effect. Nah, ketiganya ini memiliki kesimpulan yang sama, yaitu jika probabilitas nilai F dan C square lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sementara jika probabilitas nilai F dan C square kurang dari 0,05, maka H1-nya yang diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di London. Baik, selanjutnya ini kita akan membahas terkait metode yang kami gunakan untuk melakukan pengujian asumsi klasik pada pada penelitian kali ini. Pengujian asumsi klasik ini kita gunakan untuk eh, memastikan bahwa model regresi yang digunakan itu terbebas dari bias, konsisten, dan hasilnya itu akurat. Beberapa pengujian asumsi klasik yang kami gunakan yaitu yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini memastikan bahwa model regresi yang digunakan itu mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Di sini hasilnya apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka artinya eh, model regresi yang digunakan itu memenuhi asumsi normalitas atau artinya distribusinya itu normal. Sedangkan sebaliknya jika nilai signifikansi di bawah 0,5 maka model regresi yang digunakan itu merupakan distribusi datanya itu tidak normal. Apabila distribusi datanya tidak normal berarti itu artinya tidak memenuhi asumsi normalitas. Di sini kami menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedua itu ada uji multikolinearitas, di mana pengujian ini untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan itu terbebas dari multikolinearitas antar variabel independennya. Di mana di sini hasilnya apabila nilai toleransi lebih dari 0,1 atau nilai VIF atau eh, variance inflation factor itu kurang dari 10, maka itu nilainya model regresi yang digunakan itu tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan sebaliknya untuk nilai tolerance di bawah 0,1 atau nilai VIF di atas 10, maka artinya model regresi terdapat multikolinearitas. Lalu yang selanjutnya itu ada uji autokorelasi di mana di sini pengujian ini menggunakan metode Darwin-Watson. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan itu terbebas dari perubahan waktu atau terikat perubahan waktu. Nah, di sini nilai hasil hasil yang harus didapatkan untuk pengujian autokorelasi ini agar model regresi terbebas dari autokorelasi yaitu nilai DW atau Darwin-Watson itu di atas Darwin upper, di mana nanti kita akan melihat di tabel Darwin-Watson-nya apabila nilai DW di atas DU dan syaratnya itu nilai DW di atas DU dan nilai 4 dikurangi nilai DW lebih dari nilai Darwin Watson. Darwin upper. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu kita melakukan uji heteroskedastisitas. Di mana di sini syarat yang diperlukan yaitu p-value
lebih dari 0,5, di mana apabila nilai p-value di atas 0,5 maka H0 ditolak. Artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini memastikan bahwa tidak terdapat kesamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, apabila sebaliknya p-value di bawah 0,05 maka artinya tidak terdapat masalah pada heteroskedastisitas. Nah, di sini kami menggunakan metode Bruce Pagan Godfrey. Lalu yang selanjutnya itu ada uji linearitas, di mana pengujian ini memastikan bahwa setiap variabel independen itu terbebas dari linearitas. Nah, ini dapat dilihat dari nilai signifikansi deviasi dari linearitas, di mana nilai probabilitasnya di atas 0,5, maka artinya eh, variabel yang digunakan itu berhubungan secara linear. Begitu juga apabila signifikansi linearity nilai probabilitasnya di bawah 0,05, maka artinya variabel yang digunakan itu juga berhubungan secara linear. Nah, di sini pengujiannya itu menggunakan tabel ANOVA. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu terkait pengujian hipotesis, yang mana pengujian hipotesis ini perlu dilakukan karena berguna dalam meninjau atas signifikasi hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Nah, pada penelitian kami menggunakan uji hipotesis yaitu pengujian hipotesis koefisien determinasi atau R-square, pengujian signifikansi T, dan pengujian signifikansi F atau uji simultan. Nah, untuk yang pertama terkait pengujian koefisien determinasi, yang mana pengujian koefisien determinasi R-square ini digunakan yang bertujuan untuk melihat atas variasi yang dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk kriterianya yaitu, yang pertama, jika nilai R-square yang semakin besar atau mendekati 100%, maka pengaruh atas variabel independen semakin besar pula dalam menjelaskan variabel dependen. Yang kedua yaitu jika nilai R-square yang kecil menandakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kecil pula dalam menjelaskan variabel dependen. Baik, untuk pengujian hipotesis yang kedua yaitu menggunakan pengujian signifikansi T. Nah, yang mana pengujian signifikansi T merupakan pengujian yang bertujuan dalam menguji atas pengaruh atau dampak masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Nah, adapun kriteria pengujian signifikansi T yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika tingkat signifikansi besar dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak. Yang kedua yaitu jika tingkat signifikansi kecil dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Nah, untuk pengujian hipotesis yang ketiga yaitu pengujian signifikansi F atau uji simultan. Nah, pengujian signifikansi F bertujuan dalam pengujian variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi terhadap variabel dependen. Nah, adapun kriteria dari pengujian signifikansi F yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika F hitung kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Yang kedua yaitu jika F hitung besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Baik, selanjutnya terkait operasionalisasi variabel. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan variabel independen serta variabel dependen yang diukur dengan indikator yang relevan. Nah, pada penelitian ini variabel independen yaitu profitabilitas dan solvabilitas perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun variabel dependen yang digunakan yaitu dividend yield. Nah, untuk variabel dividen yield ini yaitu merupakan hasil atau cash flow yang dikeluarkan kepada pemegang saham. Yang mana indikator yang digunakan yaitu dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham dikali 100%. Nah, adapun variabel independen yaitu yang pertama terkait profitabilitas, yang mana profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba. Yang mana indikator yang digunakan itu menggunakan return on asset, yang mana laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Adapun variabel independen yang kedua yaitu terkait solvabilitas, yang mana solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.
Nah, untuk indikator yang digunakan dalam solvabilitas itu menggunakan debt to asset, yang mana total utang dibagi total aset dikali 100%. Nah, demikian hasil bab 3, hasil proposal yang telah kami susun. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.